Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama, kita senantiasa bersyukur kepada Allah SWT atas limpahan nikmat dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat belajar bersama dan juga mentelaah ilmu-ilmu yang ada. Kemudian salat serta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin Allah amin. Kemudian yang kami hormati yaitu Bapak Abdul Kahfi Amrullah SPDI MPDI, semoga Allah senantiasa merahmati beliau dan juga memberikan kemudahan dalam segala urusannya dan diberikan keberkahan pada keluarganya. Amin Allahumma amin. Kemudian teman-teman yang kami hormati dan kami cintai, semoga kita senantiasa diberikan kemudahan dalam memahami dan juga menyampaikan ilmu. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Faris akan mempresentasikan yaitu pada kali ini yaitu pembelajaran mata kuliah Bahasa Indonesia, yang mana saya diberikan tugas untuk menjelaskan yaitu tema dari penulisan huruf sesuai dengan EBI ataupun yaitu ejaan bahasa Indonesia, yaitu kapital, huruf tebal, huruf miring. Langsung kita langsung ke pembahasan. Dalam dunia penulisan, format teks memegang peranan penting dalam menyampaikan informasi secara jelas dan efektif. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah penggunaan tanda baca serta format huruf yang sesuai. Dalam bahasan ini, kita akan membahas lebih lanjut mengenai penggunaan garis miring, huruf kapital, dan huruf tebal sebagai elemen penekanan dalam penulisan. Ketiga elemen ini seringkali diabaikan, padahal memiliki fungsi yang sangat penting untuk memperjelas makna, menekankan informasi penting, serta membedakan elemen dalam teks. Penggunaan garis miring, misalnya, memiliki berbagai kegunaan dalam memisahkan pilihan atau menunjukkan alternatif. Di sisi lain, huruf kapital memberikan penekanan pada elemen tertentu seperti nama diri atau awal kalimat, yang memberikan struktur pada teks. Sementara itu, huruf tebal memungkinkan penulis untuk menonjolkan informasi penting sehingga memudahkan pembaca dalam menangkap inti dari teks yang disampaikan. Dengan memahami dan menerapkan ketiga elemen ini dengan baik, diharapkan penulisan dapat menjadi rapi, jelas, dan mampu menyampaikan informasi secara optimal. Kemudian, tujuan pembelajaran huruf kapital, huruf miring, dan tebal adalah untuk membantu dalam penulisan dan menekankan atau menyoroti bagian teks yang penting. Huruf kapital digunakan untuk awal kalimat dan nama. Kemudian garis miring, huruf miring menekankan istilah atau judul. Yang salah tulis sini. Dan huruf tebal menonjolkan poin-poin penting. Pembahasan kita pada kali ini adalah huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal. Huruf kapital, yaitu pembahasan kita yang pertama, adalah huruf kapital. Huruf kapital atau huruf besar adalah huruf yang digunakan dalam penulisan untuk menunjukkan awal kalimat, nama diri, tempat, judul, atau hal tertentu yang memerlukan penekanan. Huruf kapital juga digunakan untuk memulai kalimat, serta pada kata benda yang bersifat khusus, seperti nama orang, nama tempat, dan nama lembaga. Misalnya huruf kapital digunakan dalam nama negara ya, yaitu Indonesia. I-nya ini diawali dengan huruf kapital. Kemudian nama orang Ali, huruf A-nya itu diawali dengan huruf kapital. Kemudian nama tempat yaitu Jakarta. Nah, J-nya ini diawali dengan huruf kapital. Next. Contoh
huruf kapital. Kegunaannya. Beberapa aturan penggunaan huruf kapital dalam bahasa Indonesia meliputi yang pertama yaitu awal kalimat ya. Huruf kapital di awal kalimat, contohnya hari ini cerah. Nah, haknya itu huruf kapital. Kemudian nama orang, contohnya Siti pergi ke pasar. Nah, S-nya huruf kapital. Kemudian nama geografis. Nah, G gunung Semeru. Nah, G-nya sama S-nya itu huruf kapital. Kemudian judul buku, film atau karya seni, contoh Laskar Pelangi. L-nya ini huruf kapital, kemudian P-nya ini huruf kapital. Kemudian huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan dan kitab suci, termasuk kata ganti untuk Tuhan. Contoh Allah. Nah, kata gantinya juga yang maha kuasa. Nah, yaitu yang maha kuasa, siapa yang maha kuasa tadi? Yaitu Tuhan, yaitu Allah ya. Kemudian yang maha pengasih. Nah, setiap awal. Kemudian Alkitab, Quran, Weda, Islam, Kristen. Nah, di sini di awal-awal kitabnya itu, di awal-awal katanya itu diawali dengan huruf kapital semua ya. Kemudian contoh kalimatnya. Tuhan, nah di sini T-nya itu pakai huruf kapital, akan menunjukkan jalan yang benar kepada hambanya. Nya ini kembali lagi kepada Tuhan tadi. Nah, N-nya ini pakai huruf kapital. Bimbinglah hambamu. Nah, M-nya ini kembali lagi kepada Tuhan, itu nama ganti Tuhan, maka harus pakai huruf kapital. Ya Tuhan. Nah, T huruf kapital. Kemudian ke jalan yang engkau beri rahmat. Nah, E-nya ini karena kata ganti dari nama Tuhan, maka pakai huruf kapital. Kemudian masih pada contoh huruf kapital. Ini agak lumayan panjang ya contohnya. Nama hari, bulan, tahun, hari besar, dan peristiwa sejarah harus diawali dengan huruf kapital. Contohnya, kami merayakan Hari Raya Idul Fitri pada bulan Mei. Nah, di sini H, R, dan I, F-nya itu diawali dengan huruf kapital. Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini proklamasi kemerdekaan Indonesia. P-nya huruf kapital, K-nya huruf kapital, kemudian I-nya huruf kapital. Kemudian nama bulan Agustus. Nah, di sini pakai huruf kapital ya. Kemudian huruf kapital pada awal kalimat di dalam tanda petik ya. Jika kalimat langsung dimulai setelah tanda kutip, kata pertama setelah tanda kutip diawali huruf kapital. Contohnya, dia berkata, besok saya akan pergi. Nah, di sana di awal kata di dalam kata kutipnya, tanda kutipnya, itu pakai B, huruf B-nya huruf kapital ya. Besok saya pergi. Nah, B-nya itu pakai huruf kapital. Jadi di awal kata kutip yang pertama yang langsung, maka harus diawali dengan huruf kapital. Kemudian huruf kapital untuk nama jabatan atau pangkat. Huruf kapital digunakan untuk nama jabatan atau pangkat yang diikuti nama orang, lembaga, atau tempat. Contohnya Presiden Joko Widodo. Nah, P-nya jadi maksudnya di sini nama jabatan seperti presidennya. Nah, P-nya itu pakai huruf kapital jika sekiranya setelahnya itu diikuti dengan nama lembaga, nama orang, atau tempat tertentu. Nah, jadi baru boleh pakai huruf kapital. Nah, sekiranya tidak ada nama orang atau lembaga atau tempat tertentu, maka tidak dibenarkan untuk menggunakan huruf kapital. Nah, namun jika tidak diikuti nama orang, lembaga ya, maka tidak menggunakan huruf kapital. Contohnya para presiden negara ASEAN berkumpul. Nah, di sini para presiden ya,
tidak menunjukkan nama lembaga ataupun jadi umum ya. Jadi makna kalimatnya itu untuk umum ya. Kemudian yang ke-9, huruf kapital untuk gelar kehormatan agama, akademik ya. Gelar kehormatan keagamaan dan akademik diikuti nama orang menggunakan huruf kapital. Contoh, Dr. Budi Susanto memberikan ceramah. Nah, di sini D-nya itu huruf kapital. Jadi gelarnya itu kalau misalnya setelahnya itu adalah nama orang, maka harus pakai huruf kapital. Kemudian Sultan Hasanuddin. Nah, sini S-nya pakai huruf kapital. Kenapa? Setelahnya itu ada nama orang ya. Kita harus pakai huruf kapital. Kemudian masih contoh kapital. Huruf kapital pada singkatan, yaitu singkatan dari nama resmi seperti lembaga, institusi, atau organisasi menggunakan huruf kapital. Contohnya PT, DPR, TNI. Kemudian huruf kapital dalam kata sapaan. Huruf kapital digunakan dalam kata sapaan seperti Bapak, Ibu, Saudara, Anda yang merujuk langsung pada seseorang. Contoh, selamat pagi Ibu. Nah, di sana langsung merujuk pada orangnya. Namun, jika kata sapaan tidak merujuk pada seseorang secara langsung, huruf kecil digunakan. Nah, kalau misalnya contohnya seperti ini, kita harus menghormati Bapak dan Ibu kita. Nah, sini tidak merujuk pada seseorang secara langsung. Jadi, cuman secara tidak langsung ya. Sebaliknya, Bapak Ibu kita. Nah, kemudian huruf kapital pada kata ganti Anda. Kata ganti Anda selalu ditulis dengan huruf kapital, baik di awal kalimat maupun di tengah kalimat. Contohnya, apakah Anda sudah makan? Nah, walaupun di tengah kalimat, maka kalau misalnya ada kata ganti Anda, maka dia di awal kalimatnya, di awal hurufnya adalah harus huruf kapital. Kemudian huruf kapital pada dokumen atau dalam dokumen atau surat resmi ya. Kata-kata seperti yang terhormat atau gelar seseorang biasanya ditulis dengan huruf kapital. Contoh, kepada yang terhormat Bapak atau Ibu ya, kepada kepala sekolah SMP Negeri 2 Jakarta. Nah, di sini step awal kalimatnya itu memakai huruf kapital. Kemudian huruf kapital pada nama bulan dalam kalender. Nama-nama bulan dalam kalender selalu menggunakan huruf kapital. Contoh, kami akan berlibur pada bulan Desember. Nah, di sini bulan, nama bulannya D-nya itu huruf D-nya itu huruf kapital. Kemudian huruf kapital untuk nama bangsa, suku, dan bahasa. Nama bangsa, suku, dan bahasa juga menggunakan huruf kapital. Contohnya bangsa Indonesia, suku Dayak, bahasa Jawa. Suku Dayak dan bahasa Jawa. Nah, di sini menggunakan huruf kapital semua ya, di awal kalimatnya. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu huruf miring ya. Huruf miring adalah gaya penulisan di mana karakter atau huruf ditampilkan dengan kemiringan ke kanan. Dalam bahasa Indonesia, penggunaan huruf miring memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama, penekanan kata atau frasa. Huruf miring digunakan untuk menekankan atau memberikan perhatian khusus pada kata atau frasa tertentu. Yang kedua, penulisan judul buku, majalah, atau karya seni. Gaya ini diterapkan untuk menuliskan judul buku, film, majalah, lukisan, dan karya seni lainnya. Yang ketiga, penulisan istilah asing atau bahasa daerah. Ketika menggunakan kata dari bahasa asing atau istilah yang belum sepenuhnya terserap dalam bahasa
Indonesia, huruf miring seringkali digunakan. Yang keempat, penulisan nama ilmiah. Dalam konteks penulisan ilmiah, terutama untuk nama ilmiah, tumbuhan atau hewan, huruf miring biasanya diterapkan. Penggunaan huruf miring ini tidak hanya menambah kejelasan, tetapi juga memperkaya gaya penulisan. Contohnya, huruf miring dalam cetakan digunakan untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan majalah. Contohnya yang pertama yaitu majalah bahasa kesusastraan. Nah, itu pakai garis miring. Kemudian buku Negara Kertagama. Negara Kertagama. Nah, di sini nama bukunya itu Negara Kertagama, itu pakai garis miring ya. Kemudian karya prapanca, surat kabar, suara karya. Kemudian huruf miring juga digunakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata atau kelompok kata. Misalnya huruf pertama kata abad adalah. Nah, di sini jadi huruf miring itu juga untuk menegaskan khusus pada kata dalam kalimat. Nah, di sini abad. Nah, di dalam kalimat misalnya. Nah, ada lagi ditegaskan dalam kata lagi. Dalam kata lagi itu huruf. Nah, hurufnya itu. Nah, misalnya A di sana cuman A doang yang dimiringkan untuk menegaskan saja. Kemudian dia bukan menipu tetapi ditipu. Nah, untuk menegaskan bahwasanya dia menipu tapi ditipu. Nah, kemudian bab ini tidak membahas penulisan huruf kapital. Di sini ditegaskan, kata tidak dengan kata tidak ya, sebagai penegasan bahwasanya bab ini membahas tentang huruf miring ya. Jadi pakai biar kita tahu bahwasanya itu penegasan, pakai huruf miring. Tidak. Nah, buatlah kalimat dengan frasa berlepas tangan ya. Kemudian selain itu, huruf miring digunakan untuk menuliskan nama ilmiah atau ungkapan asing kecuali yang telah disesuaikan ejaannya. Contoh, nama ilmiah buah manggis adalah Grancinia mangostana. Kemudian nama Dipet et Impera, pernah merajalela di negeri ini. Nah, di sana Dipet et Impera itu dipakai dengan ditulis dengan huruf miring. Kemudian Weltanschauung diterjemahkan sebagai pandangan dunia. Nah, di sini digunakan huruf tulis dengan huruf miring ya. Catatan, dalam tulisan tangan atau ketikan, huruf atau kata yang dicetak miring diberi satu garis di bawahnya. Jadi ketika kita menuliskan atau menegaskan menggunakan huruf miring ataupun huruf dengan kata dengan huruf miring, maka harus dikasih dengan satu garis di bawahnya. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu huruf tebal. Huruf tebal dalam penulisan atau sering disebut dengan bold digunakan untuk menekankan kata, frasa atau kalimat tertentu agar lebih menonjol dibanding teks lainnya. Contohnya huruf tebal biasanya digunakan untuk berbagai tujuan, antara lain penekanan. Yang pertama, penekanan menyoroti kata atau frasa penting yang ingin ditekankan. Contoh, untuk mencapai hasil yang maksimal
kerja keras dan disiplin. Nah, di sini karena tidak tersalin seperti yang di laptop ya. Nah, jadi kalau di laptop sudah ditulis itu pakai kata tebal ya. Ini karena nggak tersalin di HP, jadi mohon dimaklumi. Jadi biar saya kasih tahu aja ini. Nih, kerja keras, nah itu pakai huruf tebal, dan disiplin, nah pakai huruf tebal juga. Nah, itu untuk menegaskan, menonjolkan kata tersebut. Kemudian kedua, judul atau subjudul. Dalam teks yang panjang, judul atau subjudul sering ditulis dengan huruf tebal agar mudah dikenali. Contoh, manfaat olahraga bagi kesehatan. Nah, di sini subjudulnya itu pakai huruf tebal. Nah, manfaat olahraga bagi kesehatan. Kemudian, nama atau istilah baru. Dalam konteks akademik atau tulisan formal, huruf tebal dapat digunakan untuk menyoroti istilah baru yang diperkenalkan. Contohnya seperti ini. Istilah metamorfosis digunakan untuk menggambarkan perubahan bentuk secara drastis dalam siklus hidup makhluk hidup. Nah, di sini biar untuk menyoroti makna dari metamorfosis. Nah, itu pakai menggunakan huruf tebal. Kemudian daftar atau poin utama. Dalam daftar atau poin-poin utama, huruf tebal sering digunakan untuk memisahkan elemen penting dari penjelasannya. Contoh, judulnya faktor-faktor penting dalam manajemen waktu. Prioritaskan tugas. Nah, di sini prioritaskan tugas itu menggunakan huruf tebal yang paling penting. Kemudian hindari multitasking agar fokus tetap terjaga. Nah, jadi hindari multitaskingnya itu pakai huruf tebal. Gunakan teknologi untuk mengatur jadwal. Nah, gunakan teknologi, nah itu menggunakan huruf tebal. Nah, itu poin-poin utamanya harus menggunakan huruf tebal. Dalam contoh-contoh di atas, penggunaan huruf tebal membantu menarik perhatian pembaca pada informasi penting atau struktur tulisan sehingga lebih mudah dipahami. Dengan demikian, penggunaan huruf tebal memudahkan pembaca dalam memahami bagian-bagian penting dalam teks. Kesimpulan, huruf kapital digunakan untuk menunjukkan awal kalimat, nama orang, nama tempat, atau hal-hal tertentu yang dianggap penting. Huruf kapital juga berfungsi untuk memperjelas makna atau memberikan penekanan dalam konteks tertentu. Kemudian yang kedua, huruf miring. Umumnya digunakan untuk penulisan, untuk menandai kata frasa asing, serta judul buku, majalah, film, atau karya seni lainnya. Selain itu, huruf miring juga dapat digunakan untuk memberikan penekanan pada kata dalam kalimat. Yang ketiga, huruf tebal digunakan untuk menekankan kata-kata penting dalam teks. Ini sering dipakai dalam penulisan dokumen formal, artikel, atau presentasi untuk menarik perhatian pembaca pada istilah atau frasa tertentu yang dianggap penting. Sekian, terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf jika ada kata-kata yang belum sempurna ataupun belum bisa dipahami, mohon dimaklumi. Cukup demikian. Setelah ini silakan boleh ditanyakan yang belum dipahami. Insya Allah kalau misalnya saya bisa menjawab, saya akan jawab. Dan misalnya sekiranya belum bisa menjawab, mungkin teman-teman yang lain bisa untuk membantu menjawabnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.